Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi kita di sini akan mengobservasi Abi ayah operasi pegawai Republik Indonesia Hikmah yang ada di Majalengka. Oh, WFH hari ini pajak punten Tentunya dengan Bapak siapa di sini? Saya Agung. Bapak Misalnya saya sadaya. Nah, Hari Jumat jadi masuk kita sadaya. dari mahasiswa Universitas Majalengka. Ya. Saya Nurul Hidayah dan rekan saya Rita Funadi. Saya Maria Intan. Ya. Kita lanjut aja ke sesi wawancaranya. Boleh diketahui nama lengkap dari koperasi ini? Nama lengkap Koperasi Pegawai Republik Indonesia Hikmah atau disingkat KPRI Hikmah, Kementerian Agama Kabupaten Majalengka. Boleh dijelaskan KPRI Hikmah ini termasuk ke dalam koperasi jenis apa? KPRI ya, KPRI itu koperasi jenis pegawai ya, koperasi pegawai yang di dalamnya itu anggotanya pegawai-pegawai Kementerian Agama. Siapa aja sih yang dapat menjadi anggota koperasi ini? Yang bisa menjadi anggota koperasi ini, satu, ASN yang di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Majalengka. ASN itu bisa P3K, bisa PNS. Dan yang kedua, karyawan koperasi itu sendiri itu bisa masuk jadi anggota koperasi ini. Tapi ya khususnya menitik beratkan pada ASN pegawai Kemenag. Boleh diketahui kapan sih KPRI Hikmah ini itu mulai didirikan? KPRI Hikmah berdiri tanggal 2 Maret 1979. Ya. Boleh dijelaskan ke produk dan layanan apa saja yang dimiliki oleh koperasi ini? Layanan Per tahun ini Koperasi Hikmah itu satu untuk bukan produk, unit berarti ya, unit usaha. Unit usahanya itu ada simpan pinjam ya di sini, kantor sini, ada penginapan, wisma, ada aula. Aula itu bisa aula rapat dan juga aula badminton. Sama Indomaret yang pinggir ini tuh milik kita. Yang Indomaret milik pinggir sini tuh punya kita, sama yang Bantar Ujuk satu. Jadi ada 2 Indomaret. Terus studio foto juga ada. Apalagi? Udah ya. Kalau tahun-tahun kemarin sih ada Wasserda, cuman udah dulu kalau Wasserda. Cukup itu aja untuk Indomaret. Indomaret jadi warung toko kecilnya di itu aja gitu. Per tahun ini. Nah, dari berbagai layanan yang tersedia, layanan apa yang paling banyak dimanfaatkan oleh anggota? Paling Semua, banyak ya kalau ini mah simpan pinjam sih. Pinjam. Kalau simpan pinjamnya bisa dikatakan apa itunya teh jantungnya gitu ya. Ekornya. Ya. Gitu. Unit utama ya. Utama gitu. Simpan pinjam gitu. Tapi ya kalau yang lainnya juga ada rame gitu, kayak GOR tiap hari juga ada, yang Wisma, penginapan juga ya. Penginapan Tiap hari ada. gitu. Indomaret apalagi gitu kan, tiap hari juga ada. Nah, bagaimana sih mekanisme simpan pinjam yang diterapkan di koperasi ini? Nah, Mekanismenya simpan pinjam. Simpan pinjam semuanya potong gaji. Nanti kita buat daftar potongannya, perorangannya, per anggotanya berapa, misalkan simpanannya minimal yang biasa mah 165 itu teh potongan wajib. Ada nabungnya juga, dana cadangan itu untuk tadi santunan yang meninggal itu sama SHT simpanan hari tua. Nah itu yang udah rutin mah yang 4 itu. Kalau yang baru-baru anggota mah ada ditambah simpanan pokok sama dulu. Kalau yang lama yang 4 itu 165 tiap bulan.
misalkan si anggotanya punya potongan cicilan, berarti tambah potongan cicilan. Nah itu kita dibuat nanti potongannya per bulan. Sebelum akhir bulan kita serahkan ke kantor Kementerian Agama. Nanti udah ke Kementerian Agama disatuin sama yang di sana, di input ke bank gitu. Kita kerjasama sama banknya yang ditunjuknya yang sama kerjasama sama Kementerian Agama juga, gajinya lewat bank mana gitu, misalkan BSI, BDB Syariah, BRI gitu, kita kerjasama. Terus yang dari banknya juga suka ada sosialisasi ke sini gitu, menawarkan produk-produknya. Mekanisme gitu ya, berarti keanggotaan sifatnya seperti itu. Terus manfaat apa saja yang diperoleh anggota dari layanan yang diberikan koperasi? Manfaatnya banyak. Ya tadi mungkin masuknya di hub ya. Jadi manfaatnya tuh anggota ya dapat SM, SHU tuh di luar simpanan, jadi itu mah batik keuntungan ya. Gini ya, manfaatnya berarti dari unit simpan pinjam mungkin si anggota bisa apabila lagi butuh keuangan kan bisa pinjam dari sini, berarti kan kebutuhannya terpenuhi, berarti kan itu manfaatnya ya. Terus di samping kebutuhan terpenuhi juga kan ada balas jasanya ya yang masuk ke koperasi. Nah pada akhir tahun itu koperasi ngasih itu SHU balik lagi ke anggota gitu. Terus dari simpanan juga kan kembali lagi ke anggota tiap bulan bayar, tapi itu nantinya hak mereka gitu. Kalaupun mau hak mereka itu bisa diambil itu pensiun atau mutasi keluar daerah, keluar Majalengka gitu. Manfaatnya mungkin dari salah satunya disimpan pinjam seperti itu. Terus dari Indomaret juga kalau kita belanja, kalau sebagai anggota nanti struknya dapat ya. Nanti dapat diperhitungkan berapa belanjanya, total belanjanya nanti kita perhitungkan, nanti disatuin lagi sama ya tadi dapat lagi SHU gitu. Itu seperti itu. Terus kalau di penginapan juga kalau misalkan anggota suka ada diskonnya gitu kalau misalkan anggota seperti itu. Jadi dari tiap unit usaha yang kita kelola, anggota itu ya bisa merasakan manfaatnya, termasuk penginapan suka ada diskon. Terus Indomaret juga tiap anggota beli produk Indomaret nanti struknya di foto dikasihin ke kita, dapat persenan nanti buat SHU-nya gitu. Kontribusinya gitu ya, diperhitungkan seperti itu. Apakah koperasi ini telah menyediakan layanan berbasis digital atau online? Belum. Kalau kita masih manual sih, ya. masih manual. Kalau misalkan mungkin baru itu aja, baru kalau simpanan potong gaji juga kan nggak lewat sendiri sama kita, kerjasama lagi kan sama Kementerian Agama gitu. Terus masalah ini pembukuan kayak gitu masih manual, belum digital. Cuma kita input lagi ini ke komputer gitu di samping manual juga gitu. Jadi belum persis kayak di bank gitu. Apa kendala yang paling sering dihadapi oleh koperasi dalam menjalankan usahanya? Kendalanya kalau dari simpan pinjam sendiri ya itu paling kayak potongannya nggak lancar, simpanannya nggak lancar, terus ya susah bayar. Karena kan gini, ada anggota tuh yang macet gitu kan, piutangna, ya itu aja paling kendalanya. Emang kalau unit usaha ya paling kendalanya kalau lagi sepinya gitu, itu aja kendala pada umumnya aja. Bagaimana koperasi mengatasi kendala tersebut? Ya meningkatkan inovasi paling. Kalau untuk penginapan ya
kita lebih giat lagi mengiklakannya, sama fasilitas-fasilitas di penginapannya kita upgrade lagi gitu kan. Terus aula juga kita upgrade lagi fasilitas-fasilitasnya. Kalau di unit simpan pinjam sendiri mengatasi kendalanya tuh dengan apa? Kendala. Unit simpan pinjam. Mengatasinya, cara mengatasinya. Cara mengatasinya, ya itu termasuk A tadi ya. Mm-mm. Kalau simpanan itu di apa? Ada nama A. Disamperkan ya. Kalau istilahnya. yang belum setor kayak gitu yang simpanan. Iya. Bagian ini Pak Agung nanti dicek langsung gitu. Apalagi udah tanggal segini belum setor. Iya, paling soalnya gini, kalau disimpan pinjam itu kendalanya yaitu aja paling tidak simpanan macet atau setoran macet itu. Jadi cara mengatasinya ya ditagih gitu. Tidak ada cara lain selain ditagih. Bagaimana strategi koperasi dalam menghadapi persaingan dengan lembaga keuangan lainnya? Wush. Apa? Oh ini paling kita bersaingnya di jasa mungkin ya. Ini kan sistem keuangan ya, sistem simpan pinjam. Anggota kan pengennya bisa minjam banyak, bunga sedikit. Nah itu kan yang dipengenin semua orang gitu. Jadi paling kita bersaingnya di itu aja paling. Tapi kita juga ngasih pinjaman kan disesuaikan dengan Iya. gajinya gitu. Soalnya kan potong gaji, jadi tidak ada jaminan, tidak menerima jaminan bentuk apapun. Jadi kita potongnya dari gaji gitu. Jadi kalau misalkan pengajuan pinjaman juga kita dicek dulu data si anggotanya gitu. Takut sebentar lagi mau pensiun, terus takut gajinya udah minim gitu. Nanti kita sesuaikan. Kalau misalkan masih bagus gajinya ya dia mengajukan angka segitu, kalau udah dicek data-datanya memenuhi ya kita kasih. Apa harapan koperasi terhadap para anggotanya di masa yang akan datang? Harapannya Anggotanya ya anggota makin banyak. terus berdatangan, terus Hmm. anggotanya apa sih Lancar. lancar sekolahnya Baik-baik. gitu. Ya koperasinya makin maju lah, karena kemajuan koperasi juga tergantung anggota gitu kan. Anggota bagus, ya koperasi juga bagus gitu kan. Itu aja harapannya. Makin banyak lah anggotanya, makin sejahtera koperasinya. Apa target terbesar yang ingin dicapai koperasi ini ke depannya? Target apa? Target. Meningkatkan itu lebih banyak kita. Iya, ya. Ya intinya ada balik lagi ke sana mensejahterakan gitu, Mm-mm. mensejahterakan anggota. Mungkin segitu aja ya Pak ya Pak. Boleh. Dari pertanyaan wawancara observasi ini disudahkan saja. Sebelumnya terima kasih Iya. untuk yang diberikan kesempatannya. Sama-sama. Terima kasih ya Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat ya Nek. Iya. Amin. Kita mau satu lagi dokumentasi foto. Boleh. Iya. Foto ruangan atau foto lingkungan. Sama pegawainya. Oh sama kitanya. Ya, kitanya. Aduh, saya pakai baju ini lagi.